Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang, mungkin agak berlawanan ya sama yang sering kita pikir. Kenapa justru pas kita capek sukses, rasanya malah bisa jadi pahit? Kita akan kupas ini bareng-bareng, sumbernya dari bab 28, The Happiness Files, Insight. Sedikit konteks dulu ya, materi ini tuh lihat kebahagiaan dari kacamata behavioral science, ilmu perilaku gitu. Ada ide menarik di awalnya, hidup kita itu kayak startup perlu dikelola. Dan hadiah utamanya, kata penulisnya, bukan sukses duniawi kayak uang atau kuasa. Tapi yaitu kebahagiaan itu sendiri. Hal-hal kayak cinta, menikmati hidup, puas, punya makna. Nah, bab 28 ini langsung ke intinya. Kenapa sih pas kita udah capek tujuan besar yang diidam-idamkan, malah rasanya hampa? Atau bahkan lebih buruk? Ada satu penegasan penting di sini yang jadi fokus kita. Mencapai tujuan itu beda banget sama mencapai kebahagiaan. Beda jalur gitu. Tepat sekali. Ini perspektif yang penting banget ya. Sumber ini menyoroti gimana kita sering banget gantungin bahagia kita ke pencapaian masa depan. Entah itu lulus, dapat jabatan baru, punya uang sekian M, ya kan? Iya, sering banget dengar gitu. Nah, ironisnya mikir gitu tuh justru sering bikin kita siap-siap kecewa. Fokusnya jadi bukan ke tujuannya lagi, tapi ke harapan kalau tujuan itu pasti bawa bahagia. Padahal belum tentu. Wah, di materi ini ada contoh yang kuat banget ya. Agak miris malah. Dari dunia olahraga. Para atlet figur skating Olimpiade. Ada cerita Kamila Valieva, umur 15 tahun, baru bikin sejarah, terus jatuh dan gagal dapat emas. Pas nangis keluar arena, pelatihnya malah nanya keras, "Kenapa kamu lepasin? Kenapa berhenti berjuang?" Aduh, Keras ya, menunjukkan fokusnya ke hasil akhir banget. banget. Dan bukan cuma dia. Ada Alexandra Trusova yang dapat perak malah teriak benci sama olahraganya. Terus yang dapat emas, Anna Sherbakova, harusnya kan seneng banget ya. Dia malah bilang merasa kosong di dalam. Padahal itu tujuannya tiap hari. Hmm, Ini bikin kita mikir kan, gimana bisa pencapaian puncak malah rasanya begini? Dan ini artinya apa buat Anda yang dengerin? Yang mungkin juga lagi ngejar mimpi besar. Nah, ini penting nih. Fenomena ini tuh bukan cuma buat atlet elit aja. Banyak dari kita mungkin skalanya beda ya, tapi pernah ngerasain yang mirip. Materi ini jelasin, kita sering banget mengkondisikan bahagia kita pada tujuan di ujung jalan. Kayak selesai skripsi, nerbitin buku, capai target kerjaan, gitu ya? Betul, kita asumsi aja, kadang nggak sadar kalau nanti pas udah tercapai baru deh bahagia. Mm-mm. Tapi ini disebutnya jebakan psikologis. Disinilah penulisnya ngenalin konsep kunci, prinsip kemajuan, progress principle. Ada penelitiannya juga dari Amabile dan Kramer. Mereka analisis ribuan catatan harian karyawan. Oh ya, apa temuannya? Ternyata, kepuasan kerja, kebahagiaan beneran itu nggak melulu datang dari menang besar atau capai target akhir aja. Justru yang paling bikin happy itu momentum maju. Rasa kalau kita ada kemajuan sekecil apapun dalam kerjaan yang kita anggap berarti. Masuk akal. Rasa progres ya? Iya, kayaknya kita emang diprogram buat terus tumbuh, perbaiki diri. Kemajuan harian itu rasanya nyata, ada kepuasan langsung. Sementara titik akhir, tujuan itu sendiri, seringkali jadi abstrak atau malah agak aneh gitu rasanya pas udah tercapai. Jadi nikmatnya tuh pas nanjaknya, bukan cuma pas di puncaknya. Oke. Ini menarik banget. Jadi kalau gitu, logikanya, justru pas kita sampai di tujuan itu yang bisa jadi masalah buat kebahagiaan kita. Gimana bisa ya? Sesuatu yang kita kejar setengah mati, kok malah hasilnya pahit atau hampa? Agak aneh ya kedengarannya. Emang kedengeran paradoks ya, tapi di materi ini ada beberapa penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Justru setelah garis finishnya lewat. Pertama, munculnya perasaan hampa, emptiness. Kan pas kita ngejar tujuan, ada arah, ada tantangan, ada kemajuan. Perjalanannya itu sendiri ngasih makna. Iya, ada fokus gitu ya. Nah, pas tujuannya tercapai, perjalanannya kan otomatis berhenti. Kemajuan harian yang kita rasain itu hilang. Kekosongan inilah yang bisa muncul. Kayak yang dirasain Sherbakova tadi. Atau ada contoh lain, teman penulisnya yang ngerasa datar aja gitu, pas bukunya jadi bestseller nomor 1. Padahal itu impiannya ya. Impian lama, tujuannya tercapai, tapi terus apa lagi sekarang? Pertanyaan itu ngegantung. Kedua,
Ada istilah mabuk pasca pencapaian, post-achievement hangover. Mabuk? Maksudnya gimana tuh? Istilah aja sih, buat gambarin perasaan gelisah, agak murung atau depresi ringan yang bisa muncul setelah kita lewatin momen besar. Misalnya, abis lulus susah payah atau abis nikahan besar. Ada kayak anti klimaks gitu. Energi besar yang udah keluar, tiba-tiba nggak ada salurannya lagi. Oh, iya. Kayak terus ngapain lagi ya sekarang? Iya, betul. Pertanyaan itu bisa jadi beban. Terus ada penjelasan dari sisi biologi otak juga, soal zat kimia dopamin. Dopamin. Sering dengar ini. Iya, sering disebut molekul motivasi ya, tapi peran utamanya lebih ke antisipasi hadiahnya. Perasaan deg-degan seneng sebelum dapat sesuatu. Oh, sebelum ya, bukan pas dapetnya. Lebih kuat di sebelumnya lah. Nah, analisisnya, masalah muncul setelah tujuan tercapai. Hadiah udah didapat, level dopaminnya bisa turun drastis. Penurunan ini yang mungkin bikin rasa anti-antisipasi, hampa, atau kurang motivasi. Kayak balon yang kempes tiba-tiba. Wah. Bahkan dianalogikan sama disforia, rasaan gak nyaman yang dialami pecandu pas berhenti pakai zat pemicu dopamin. Antisipasi hadiahnya hilang. Nah, ini juga bisa jelasin kenapa resolusi, kayak resolusi tahun baru, sering gagal dipertahankan. Gimana tuh kaitannya? Misalnya resolusi nabung sekian juta setahun. Terus berhasil. Hadiahnya apa? Ya, lanjut nabung lagi, mungkin buat tujuan lain. Kemajuan spesifik pas lihat tabungan nambah ke target awal itu kan hilang. Suntikan dopamin dari progresnya berhenti. Yang tersisa, istilahnya di sini padang pasir dopamin. Nggak ada lagi oase kemajuan kecil yang bikin seger. Oke. Jadi dopamin ini perannya penting ya dalam rasa puas saat berproses. Betul, ada juga sedikit singgungan ke pandangan Buddhis. Dalam pandangan ini, gantungin bahagia ke pencapaian duniawi itu bentuk kemelekatan, attachment. Kemelekatan ini yang dianggap akar penderitaan, duka. Bikin siklus keinginan nggak habis-habis. Capek satu, puas sebentar, pengen lagi yang lain. Gitu terus. Jadi kayak ngejar fata morgana gitu ya? Bisa dibilang gitu, dari sudut pandang ini. Memperpanjang siklus keinginan dan potensi kecewa. Wah, penjelasannya lengkap banget ya. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, pesannya bukan berarti kita nggak usah punya tujuan sama sekali kan? Bukan itu. Itu kayaknya nggak mungkin juga ya. Tujuan kan ngasih arah. Kayaknya lebih ke gimana kita berhubungan sama tujuan itu. Gimana kita mikirinnya biar nggak kejebak pahit pas tercapai. Jadi, apa artinya semua ini? Buat Anda yang dengerin, yang pasti punya tujuan masing-masing, gimana cara nerapinnya? Betul sekali. Arahannya bukan ninggalin ambisi, tapi lebih bijak aja ngadepinnya. Sadar sama potensi jebakannya. Nah, materi ini ngasih semacam checklist gitu buat tujuan kita. Ada 3 pertanyaan kunci. Pertanyaan ini bisa bantu Anda nilai, ini tujuan bakal bikin bahagia di prosesnya, atau malah berisiko bikin kecewa di akhir. Oke, apa aja tuh pertanyaannya? Pertanyaan pertama, apakah Anda menikmati perjalanannya? Ini nyambung ke prinsip kemajuan tadi. Bisa nggak Anda nemuin kepuasan, makna, atau paling nggak ya, bisalah ditolerir gitu proses sehari-harinya buat capai tujuan itu? Jadi fokusnya digeser ya, dari hasil akhir ke pengalaman sekarang. Tepat, aktivitas buat maju itu sendiri ngasih energi atau malah nguras habis. Penulisnya kasih contoh soal dia ngejar target fitness. Awalnya berat, nyiksa, tapi lama-lama dia mulai nikmatin proses latihannya, lepas dari target berat badan awalnya. Jadi coba tanya ke diri Anda, proses ngejar tujuan ini ngasih sesuatu yang berharga sekarang nggak? Kalau jawabannya nggak sama sekali atau ini niksa banget, Nah, itu mungkin tanda tujuan ini perlu ditinjau ulang serius. Pertanyaan kedua, ini analoginya unik. Apakah Anda suka pie? Pai, maksudnya gimana? Gini, bayangin ikut lomba makan pie, juara satunya dapat hadiah apa? Ya, lebih banyak pie lagi. Oke. Terus? Jadi, pertanyaan ini ngajak mikir. Kondisi setelah tujuan tercapai itu beneran Anda pengen dan siap jalanin nggak buat jangka panjang? Hadiahnya itu Anda nikmatin nggak? Contohnya, hadiah berhenti minum alkohol itu bukan cuma pas berhentinya, tapi hidup sehat seterusnya. Anda beneran mau gaya hidup itu? Oh, oke. Atau hadiah dapat gelar MBA, bukan cuma ijazahnya, tapi idealnya nikmatin kerjaan dan tanggung jawab yang datang sama gelar itu. Siap nggak nerima lebih banyak pay dalam bentuk kerjaan itu tiap hari? Jadi pastiin konsekuensi jangka panjangnya itu emang kita mau ya, bukan cuma momen suksesnya. Betul, jangan sampai pas udah sukses malah ngerasa, kok gini ya?
Pertanyaan ketiga, bisakah Anda mengambil satu langkah demi satu langkah? Ini soal mecah tujuan besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang dihandle. Target harian, mingguan, bulanan gitu. Biar nggak kerasa berat banget ya. Iya, ada penelitian juga katanya kemenangan kecil yang sering itu lebih efektif buat micu motivasi dan bahagia dibanding nunggu satu sukses besar yang jarang. Jadi pertanyaannya, tujuan Anda bisa dipecah jadi langkah konkret nggak? Yang kemajuannya bisa Anda ukur dan rayakan secara rutin. Menikmati prosesnya lewat tonggak-tonggak kecil gitu ya. Persis. Itu bantu jaga momentum dan kasih suntikan dopamin positif terus-menerus, melawan rasa semua atau nggak sama sekali. Oke, 3 pertanyaan ini praktis banget sih buat refleksi. Tapi, gimana kalau misalnya nih setelah jujur sama diri sendiri, ada tujuan yang udah lama kita pegang, ternyata nggak lolos ujian ini. Misalnya perjalanannya nyiksa, kita nggak yakin mau painya, terus susah dipecah kecil-kecil. Apa saran dari materi ini? Nah, kalau sebuah tujuan gagal di 3 filter ini, sarannya ya evaluasi ulang yang dalam dan jujur. Langkah pertamanya, tanya ke diri sendiri. Kenapa sih ini jadi tujuan saya? Asalnya dari mana? Beneran dari diri saya yang sekarang? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan atau tuntutan orang lain ya? Bisa jadi. Atau impian orang tua, tekanan sosial. Atau ide pas kita masih muda, belum kenal diri sendiri banget. Kalau setelah digali ternyata tujuannya udah nggak sejalan sama nilai-nilai Anda sekarang, atau nggak ngasih puas sama sekali di prosesnya, malah nyiksa. Mungkin udah waktunya mikirin buat ngelepasin tujuan itu. Melepaskan tujuan? Wah, itu kedengarannya berat. Emang nggak gampang. Tapi analisis di bab ini bilang, ngelepasin tujuan yang salah atau udah nggak relevan, itu justru bisa jadi langkah yang paling membebaskan. Buka jalan kebahagiaan yang lebih asli. Balik ke contoh skater tadi. Kalau atlet sadar dia sebenarnya nggak mau hidup penuh tekanan kayak gitu, meskipun berbakat, ya keberanian buat ninggalin gelanggang es itu bisa jadi keputusan terbaik. Mencari jalan lain yang lebih pas gitu ya? Iya, melepaskan itu bukan berarti gagal, tapi pilihan sadar menuju kesejahteraan. Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita soal bab 28 ini ya, sebuah pengingat penting ya. Ngejar, bahkan berhasil capai apa yang dunia bilang sukses, itu nggak otomatis jamin bahagia. Betul. Kalau terlalu fokus ke garis finish, apalagi sampai ngorbanin bahagia kita sekarang, itu bisa jadi bumerang. Risiko pahit, kosong, atau mabuk setelahnya itu nyata. Sebaliknya, yang ditekankan itu pentingnya perjalanan, kemajuan kecil tiap hari, dan nemuin makna di prosesnya. Itu yang seringkali jadi sumber puas dan sejahtera yang lebih stabil. Dan buat Anda, 3 pertanyaan tadi, nikmatin perjalanan, suka pahitnya, bisa langkah kecil, bisa jadi alat bantu buat evaluasi lagi tujuan pribadi Anda, pakai kacamata baru. Nah, sebagai penutup nih, ada satu lapisan lagi buat direnungkan, yang mungkin tersirat dari obrolan kita. Materi ini kan banyak bahas pengalaman individu ya, soal tujuan dan bahagia. Ya, fokusnya ke internal gitu. Tapi ini mancing pertanyaan lagi. Seberapa besar kemungkinan definisi sukses yang kita pegang, tujuan yang kita kejar mati-matian, itu sebenarnya nggak murni dari diri kita? Seberapa banyak yang dibentuk tekanan luar? Ekspektasi sosial, gambaran sukses ideal dari lingkungan? Ya juga ya. Dan kalau gitu, tujuan-tujuan ini beneran sejalan nggak sama apa yang bikin kita merasa maju secara internal? Atau punya makna pribadi? Seberapa asli sih tujuan kita? Apakah kita ngejar yang beneran kita mau atau cuma ngejar hadiah duniawi? Kayak status, pengakuan, harta yang kata pendahuluan materi ini justru bukan sumber bahagia sejati? Jadi semacam filter tambahan ya? Mungkin. Pas Anda evaluasi tujuan pakai 3 pertanyaan tadi, coba tambahin pertanyaan keempat. Ini tujuan beneran cerminan saya? Atau lebih ke cerminan apa kata dunia soal saya seharusnya mau apa? Ini bisa jadi bahan refleksi menarik buat Anda bawa pulang.